Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Syafiuddin selaku Ketua LPPM UNSA, yang terhormat Ibu Rizky Putri Norma selaku Ketua Bidang 1 LPPM UNSA, dan yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kontrak dan pencairan dana dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Bapak Ibu yang sekalian, pertama-tama acara kita buka begitu bacaan doa kita mulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syafiuddin selaku Ketua LPPM. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir pada siang hari ini untuk penyampaian atau sosialisasi terkait penerimaan hibah internal UNOSA. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mewakili LPPM banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi untuk submit proposal, kemudian untuk berpartisipasi berencana melakukan penelitian yang didanai oleh UNOSA. Itu kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Nah, kemudian kami di LPPM kami sampaikan bahwa pengumuman sudah dibuat dan sudah secara resmi diumumkan oleh LPPM, dan kami menyatakan bahwa semua proses yang telah kami lakukan untuk semua proposal yang sudah disubmit, kami lakukan seobjektif mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu semua. Artinya untuk usulan proposal yang misalnya diajukan sesuai dengan skema yang diusulkan, kami di LPPM mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian untuk beberapa usulan yang kami rekomendasikan di skema lain, kami juga ucapkan selamat untuk Bapak Ibu semua. Yang penting adalah mari kita tunaikan janji kita yang tertuang di dalam proposal, terutama adalah pelaksanaan penelitian dan kewajiban output yang telah direncanakan. Sebetulnya kami menyampaikan bahwa LPPM di sini adalah sebagai fasilitator, sebagai satu lembaga yang ditunjuk oleh pimpinan untuk memfasilitasi proses seleksi
proposal yang ada di UNUSA. Artinya dengan begitu kami juga punya beberapa keterbatasan, terutama khususnya dana. Makanya kami juga diminta oleh pimpinan untuk menyeleksi secara objektif dan menyampaikan ke teman-teman semua jika ada yang tidak sesuai usulan atau direkomendasikan, maka mari kita bisa menerima keputusan yang telah dibuat karena kami juga memiliki keterbatasan. Selanjutnya sebetulnya ada agenda yang lebih signifikan lagi dari penerimaan hibah internal ini. Kalau misalnya sebelumnya saya sampaikan bahwa aktivitas ini sebetulnya adalah untuk Bapak Ibu semua. Artinya tugas Tridharma itu salah satunya adalah melakukan aktivitas penelitian yang itu sebetulnya keperluan Bapak Ibu semua. Makanya setelah ini agenda yang paling signifikannya adalah mari kita sama-sama menguji proposal yang ada untuk disubmit ke pendanaan di luar UNUSA. Apakah disubmit dengan melakukan sedikit modifikasi, misalnya ke dikti atau ke pendanaan-pendanaan di luar UNUSA yang berpotensi untuk mendapatkan hibah. Ini penting untuk Bapak Ibu semua untuk menilai jauh lebih objektif lagi apakah proposal yang kita ajukan ini sebetulnya sudah sangat bagus apa tidak. Makanya ini penting semua untuk kita bersama bahwa ke depan kompetisi di dalam penerimaan hibah terutama di internal ini sebetulnya adalah latihan Bapak Ibu semua untuk sedari awal menyiapkan proposalnya secara baik. Itu yang mau saya highlight. Kemudian dari sejumlah usulan yang telah masuk, kami mewakili lembaga di LPPM mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Kemudian saya baru dapat laporan rekap bahwa tapi nanti bisa dijelaskan oleh ketua bidang bahwa ada satu fakultas yang mendapat penerimaan hibah dari jumlah itu terbanyak dibandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya, meskipun jumlah dosennya bukan yang paling maksimal di UNUSA. Nah, ini adalah gambaran bahwa Bapak Ibu semua sudah semangat untuk menyediakan proposalnya dan kami memfasilitasi itu sehingga semua proposal yang masuk dapat didanai berdasarkan ketersediaan dana yang diberikan tanggung jawabnya kepada LPPM. Sekali lagi saya mewakili LPPM, selamat Bapak Ibu untuk yang sudah diterima proposalnya. Selanjutnya mari kita fokus pada aktivitas untuk menjalankan kegiatannya. Makanya kami berharap setelah ini Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan misalnya nanti yang akan disampaikan oleh bidang 1 terkait dengan penandatanganan kontrak, kemudian dan sudah memulai aktivitas yang dijalankan sehingga di akhir janji di dalam proposal tersebut Bapak Ibu semua bisa menunaikan output yang diminta. Kami berharap dapat tepat waktu. Artinya sehingga kita selalu berproses untuk melangkah selanjutnya. Kami berharap semua proposal yang diterima dapat tepat waktu, apakah dari segi publikasi, karena di awal kami sudah diskusi bahwa tahun ini ada harapan yang sangat untuk UNUSA, yaitu adalah dari kontribusi masing-masing dosen terkait publikasinya, yaitu untuk peningkatan rumah kita bersama atau
UNOSA, peningkatan ranking UNOSA terutama khususnya di Sinta. Makanya kami berharap setelah ini mari kita laksanakan tugasnya secara baik, outputnya disediakan secara baik, dan saya mengingatkan kembali bahwa nanti akan program-program dari LPPM terkait dengan beberapa bimbingan yang mohon maaf bahwa ini baru dimulai tahun ini. Harapannya tahun depan proposal Bapak Ibu sudah semakin bagus, cara menulis dan publikasi Bapak Ibu sudah akan semakin bagus melalui program-program bimbingan yang akan dijalankan oleh LPPM. Terakhir, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk menunaikan janji terutama di publikasi yang sesuai dengan skema yang telah diminta. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kami mewakili LPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Syafiuddin selaku Ketua LPPM UNUSA. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti kita yakni sosialisasi kontrak dan pencairan dana yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Rizky Putri Norma Budiati selaku Ketua Bidang 1 LPPM UNUSA. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja terkait sosialisasi kontrak dan pencairan dana. Jadi, berikut adalah hal-hal yang nanti akan dijelaskan saat sosialisasi. Yang pertama terkait hasil penerimaan hibah penelitian internal, kemudian SK tim LPPM yang baru khususnya di bidang 1, kemudian update timeline LPPM terkait pelaksanaan penelitian, kemudian penjelasan terkait surat kontrak skema 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian surat kesanggupan penelitian, kemudian form pencairan dana pertama, yang terakhir adalah surat tugas dosen dan mahasiswa. Jadi sudah diinformasikan terkait hasil penerimaan hibah penelitian internal berdasarkan surat pemberitahuan LPPM nomor 162 UNUSA Administrasi LPPM 3/2021 yang isinya meliputi 6 berkas terkait pengumuman penerimaan pendanaan penelitian internal UNUSA. Dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen UNUSA yang sudah mensubmit proposal penelitiannya di tahun 2021, di mana porsi berikut adalah porsi grafik rekapan berdasarkan proposal yang masuk di tahun 2021, yaitu sekitar 297 proposal. Namun berdasarkan hasil penerimaan sesuai keputusan dari LPPM, kami hanya mendanai sebanyak 295 proposal. Terkait hal-hal lain penilaian yang ada di LPPM, jadi porsi yang diberikan untuk review fakultas itu hanya sebesar 40%, sedangkan review dari LPPM itu 60%. Di mana mungkin untuk dari review fakultas, masing-masing fakultas terdiri dari 2 reviewer, sedangkan di review LPPM ini kami ada rapat pleno sendiri, di mana di situ timnya ada 6 orang. Berdasarkan SK tim LPPM, berdasarkan surat keputusan Rektor UNUSA, struktur organisasi LPPM UNUSA diketuai oleh Bapak Ahmad Syafiuddin dan Sekretaris 1 Bapak Abdul Muhid dan Sekretaris 2 Bapak Ibu Rizky Amalia.
Kemudian untuk di bidang 1, Ketua bidang 1 adalah saya sendiri. Kemudian Sekretaris bidang 1 ada Ibu Ari Andini. Kemudian untuk anggota di bidang 1 ada Bapak Hafid Asbristian dan Ibu Dwi Handayani. Kemudian untuk di bidang 2 diketuai oleh Ibu Ima Kurnia Astuti dan sekretarisnya oleh Bapak Ahwani. Kemudian di bidang 3 untuk pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama diketuai oleh Bapak Difran Nobel Bistara dan sekretarisnya adalah Bapak Abdul Hakim Zaki Fasya. Untuk di bidang 4 berkaitan dengan jurnal, Ketua bidang 4 Ibu Vivi Khairul Fitriyah dan sekretarisnya adalah Bapak Muhammad Afwan Romdoni. Kemudian di bidang 5 Ketua Pusat Halal dan Inkubator Bisnis adalah Bu Rahma Rizkina Mardotillah dan sekretarisnya Ibu Endah Budi Permana Putri. Selanjutnya terkait timeline LPPM terkait pelaksanaan penelitian, di mana yang sudah diinformasikan masih ada timeline LPPM di simlitapmas.unusa.ac.id, yaitu penerimaan proposal hingga checklist laporan penelitian hot file itu sampai dengan 31 Oktober 2021. Namun ada beberapa perubahan untuk timeline LPPM di mana hasil seleksi proposal akan diinformasikan tanggal 5 sampai 10 Maret 2021, kemudian untuk kontrak penelitian dari tanggal 5 sampai 13 Maret 2021, barulah setelah selesai melaksanakan menandatangani kontrak penelitian, kemudian surat kesanggupan penelitian dan form pencairan dana, maka insya Allah pencairan dana pertama itu sekitar tanggal 16 Maret sampai 5 April 2021. Dari kontrak yang sudah ditandatangani, pelaksanaan riset dan publikasi bisa dimulai sejak hasil seleksi pengumuman hibah penelitian internal UNUSA, yaitu 5 Maret sampai dengan 31 November 2021. Untuk proses monef pertama, ini di tanggal 1 sampai 30 Juli 2021, monef kedua tanggal 1 sampai 30 September 2021, dan pencairan dana kedua sekitar tanggal 20 sampai 31 November 2021, dan checklist akhir untuk laporan penelitian itu 31 November 2021. Surat kontrak skema 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 nanti bisa dicek template-nya ada di simlitapmas.unusa.ac.id/new file di bagian kontrak dan surat tugas. Di situ ada template, kemudian panjenengan semua bisa menyesuaikan dengan surat kontrak masing-masing skema. Kemudian ada form pencairan dana, kemudian ada surat kesanggupan untuk melaksanakan penelitian. Jadi ini surat kesanggupan penelitian. Jadi kalau misalkan panjenengan sanggup untuk menyelesaikan penelitian sesuai dengan keputusan skema yang diterima, maka silakan melingkari poin A. Di sini. Namun kalau misalkan tidak bersedia untuk melanjutkan penelitian, mohon memberikan alasannya di kolom yang B. Kemudian mohon menandatangani materai. Begitu juga dengan surat kontrak penelitian ini yang satu materai bertanda tangan di ketua peneliti, kemudian yang satunya nanti dengan KLPPM, ketua LPPM. Saya lanjutkan. Terkait form pencairan dana, ini di sini saya paparkan ada format
form pencairan dana tahap pertama dan tahap kedua penelitian, di mana sudah berada template-nya di simlatapmas.unusa.ac.id. Mungkin bisa membuka masing-masing di new site di bagian surat kontrak dan tugas. Kemudian ini untuk surat tugas dosen dan mahasiswa. Mohon maaf, untuk penelitian di UNUSA, minimal memang ada satu dosen. Jadi nanti di sini surat tugasnya atas nama ketua, kemudian dosen yang melaksanakan penelitian, anggotanya. Kemudian ada surat tugas untuk mahasiswa yang membantu pelaksanaan penelitian dengan judulnya apa. Kemudian minimal memang ada satu mahasiswa yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan penelitian. Sekian dari saya terkait sosialisasi kontrak dan pencairan dana, serta kesanggupan melaksanakan penelitian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Bu Rizky yang sudah memaparkan materinya terkait sosialisasi kontrak dan pencairan dana. Untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Silakan sekali lagi Bapak Ibu dosen, jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Bu Rizky Putri Norma selaku Kabid Bidang 1 LPPM. Izin Bu Rizky, saya Dr. Han. Oke, Dr. Han, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada LPPM yang sudah sukses menggiatkan penelitian ya, termasuk kami ikut heboh di FK ini. Sepertinya ini pada nggak mau nanya ini Bu Rizky, pengen nunggu duitnya aja nih kayaknya teman-teman ini. Jadi karena nggak ada yang nanya, jadi saya nanya. Tapi pertanyaan saya ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan pendanaan yang tahun ini, tapi saya ingin menanyakan pendanaan tahun kemarin, Bu Rizky. Jadi ada dosen kami yang tahun kemarin itu mengajukan pendanaan skema 5 juta, sudah mendapatkan pembayaran pertama, pencairan yang pertama 2 juta, tetapi teman ini kemarin sempat kesulitan untuk melaksanakan penelitiannya sehingga itu belum terlaksana penelitiannya. Sayangnya juga tidak diajukan kembali pada waktu penelitian tahun sekarang. Mohon mungkin ada saran dari Bu Rizky itu bagaimana kira-kira solusinya karena dana yang 2 juta itu sudah cair tapi belum dilaksanakan. Begitu Bu Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Han atas pertanyaannya. Jadi begini Dr. Han, untuk terkait untuk dosen FK, mungkin bisa langsung ke LPPM Bidang 1 di rumah nomor 10 terkait hal itu untuk pengurusan pengunduran diri penelitiannya, misalkan
pengembalian dana dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang tidak dilanjutkan, karena untuk penelitian tahun 2020, insya Allah itu kami masih menunggu hasil luaran terakhir sampai dengan akhir April. Kemudian datanya nanti akan kami serahkan ke pimpinan. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Rizky. Terima kasih Dr. Handayani. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait penelitian? Saya mau bertanya Mas Hendy. Oke, Pak Denis. Oke, terima kasih Mas Hendy. Tadi kalau tidak salah ada alur yang mengatakan reviewer 40%, LPPM 60%. Iya, Bapak Denis, betul. Kebijakan reviewer itu misalnya ya, reviewer mengatakan menolak, reject misalnya. Terus kebijakan LPPM menerima. Seperti itu, apakah itu juga akan proporsi terbesarnya tetap di LPPM atau di reviewer nantinya? Baik, terima kasih Bapak Denis. Jadi biasanya ketika reviewer itu menolak, dia akan memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi terkait hal itu, misalkan untuk penurunan ke skema berikutnya. Namun sekali lagi untuk terkait penurunan downgrade ataupun upgrade, semua kewenangannya masih berada di tim reviewer LPPM, di mana hasil keputusan terakhir ini sudah final sesuai yang di-share di grup penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan keputusan dari Ketua LPPM seperti itu. Berarti hanya gimana? kebijakan terkait keputusan Ketua LPPM gitu aja ya. Jadi tidak mempertimbangkan misalnya substansi dari reviewer itu sendiri, misalnya itu terkait substansi dari penelitian. Bukan begitu Bapak Denis. Jadi pertimbangan dari reviewer fakultas itu tetap masuk ke dalam poin kami. Jadi di tim reviewer LPPM sendiri, kami ada rapat pleno tertanggal 1 Maret sampai dengan 4 Maret, di mana tim kami dihadiri oleh tim bidang 1 LPPM UNUSA, kemudian ada ketua LPPM, dan ada sekretaris LPPM. Poin-poin yang sudah kami informasikan terkait porsi penilaian dari LPPM itu ada 9 kriteria sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan, yaitu diantaranya yang pertama komentar hasil review dan berkas kelengkapan reviewer yang ditunjuk oleh LPPM, dalam hal ini adalah reviewer fakultas. Kemudian unsur keterbaruan penelitian atau novelty. Kemudian kualitas isi proposal. Kemudian yang keempat, H-indeks pengusul. Kemudian yang kelima, jabatan fungsional pengusul. Kemudian yang keenam adalah kemampuan peneliti terhadap pemenuhan luaran penelitian yang dijanjikan berdasarkan track record peneliti. Kemudian yang ketujuh adalah kesesuaian berkas proposal dengan template yang disediakan. Kemudian yang kedelapan, kelengkapan berkas sesuai ketentuan yang diberikan. Kemudian bidang keahlian pengusul. Nah, dari poin-poin itu kami mempertimbangkan segala hal termasuk dari reviewer fakultas. Ngapunten Bapak Denis, secara mayoritas reviewer fakultas di sini memberikan nilai yang baik terhadap peneliti-peneliti di bawah fakultasnya. Dan kami dari tim reviewer LPPM berusaha seobjektif mungkin terhadap hasil yang kami putuskan. Seperti itu Bapak Denis. Oke, terkait reviewer tadi ya, apakah itu memang sesuai dengan rumpun ilmu yang dibidanginya Mbak? Kalau kita berbicara substansi ya. Ya,
Jadi oleh karena itu dari tim LPPM sendiri dan tim reviewer fakultas, ini kami memilih tim reviewer fakultas sebanyak 2 orang, fungsinya adalah supaya mereka bisa memberikan komentar sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Misalkan dari FEBTD itu ada 2 reviewer. Namun semuanya kami serahkan untuk penilaian dan pertimbangan kepada LPPM. Seperti itu. Terkait dari porsi 60%-nya, ini sesuai yang ada penilaian penerimaan proposal yang sudah kita sepakati berdasarkan rapat pleno di LPPM. Seperti itu. Oke, berarti kembali. Jadi semuanya sesudah kami sampaikan, ketika sudah kami poin-poinkan terkait hasil penelitian dan lain sebagainya, hasil rekomendasi kami, kemudian ini dirapatkan dan ada kebijakan tersendiri yang kaitannya langsung dari pimpinan, seperti itu. Jadi karena ini keputusan final dari pimpinan, di mana saya sebagai ketua bidang 1 hanya sebagai pelaksana, jadi keputusan pada akhirnya yang lebih penting sekarang, semua segera penelitian, dana segera kami usahakan untuk dicairkan, dan melaksanakan hasil luaran. Terkait apabila panjenengan semua merasa keberatan dengan hasil yang kami ajukan, ataupun tidak sanggup untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan yang disepakati atau diputuskan oleh pimpinan tersebut, maka monggo silakan tanda tangan kontrak ataupun surat kesanggupan bisa dilingkari sesuai poin yang sudah saya informasikan. Seperti itu Bapak Denis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum, Bu Pak. Ninasi. Mau izin bertanya, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk tim LPPM karena sudah bekerja keras untuk memfasilitasi kita semua sebagai dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma. Saya cuma agak penasaran aja nih dengan penilaian. Tadi karena lagi bahas penilaian kan. Di situ ada kriteria apa ya? Saya lupa namanya. Penilaian lah intinya ya, penilaian yang ada beberapa poin-poinnya. Mungkin tadi udah dibahas dengan Bu Rizky terkait skor-skor atau jadinya itu seperti dianggap sebagai kredibilitas dosen dalam melakukan publikasi karena dilihatnya H-index dan segala macam. Penilaian saya nggak ada masalah ya. Jadi memang usulan saya diterima sesuai dengan skemanya. Yang waktu itu saya majuinnya 5 juta. Tapi saya agak-agak penasaran dengan bagaimana sistem penilaiannya. Karena di sini ada sistem penilaian H-index Scopus peneliti. Jadi kalau skornya lebih atau sama dengan 2, nilainya 15. Kurang dari 2, nilainya 10. Tidak ada, nilainya 0. Mohon maaf Pak, karena ketika saya cek di Scopus, itu skor saya ada, gitu ya. Tapi ketika di penilaian dari LPPM, itu skornya 0. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di poin ke-6-nya di penilaian ya, tentang kontennya adalah track record ketua dan atau anggota peneliti dalam kurung jurnal internasional. 1, ketua atau anggota ada, nilai 20. 2, salah satu peneliti memiliki nilai 10. B, tidak ada nilai 0. Gitu ya. Nah, saya dapat nilainya adalah salah satu peneliti memiliki, padahal saya dan anggota saya dua-duanya memiliki. Nah, yang saya tanyakan, ini proses penentuan atau pengecekannya seperti apa ya, Pak? Atau Bu Rizky mungkin bisa menjelaskan seperti itu. Jadi saya agak penasaran, ini lihatnya dari mana ya, gitu. Kok penilaiannya beda, gitu. Sedangkan itu kan salah satu indikator untuk dosen ketika mengajukan skema dan segala macam kan itu ditentukan. Kalau pemula dia skornya harus berapa, kalau ini harus berapa. Nah, kalau ada ketidaksesuaian penilaian kan jadi
mengganggu hasil akhir juga, mengganggu poin akhir yang terkumpul berarti. Begitu ya. Untuk hal tersebut sudah saya sampaikan ke Bu Rizky. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan di sini karena saya agak bingung soalnya. Mungkin kalau memang ada yang saya tidak paham, bisa jadi perbaikan untuk ke depannya. Gitu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Rizky. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ninas, terima kasih banyak. Untuk penilaian yang bisa panjenengan lihat di LPPM disiplitapmas.ununsa.ac.id, cek hasil penelitian itu adalah hasil masih dari reviewer fakultas masing-masing. Kalau misalkan untuk yang penilaian dari LPPM, itu kami merekap lagi terkait penilaian tersebut beserta 9 poin kriteria tersebut. Jadi kami buatkan dan itu nantinya akan diputuskan bersama tim pleno. Tim pleno dalam hal ini Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, kemudian tim bidang 1. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing misalkan panjenengan kurang puas dengan hasil review atau cek penilaian dari review fakultas. Nah, ada beberapa yang saya temukan ketika dia tidak punya Scopus, dia ditinggikan. Itu juga ada. Namun ketika penilaian itu, kalau di rapat pleno yang sudah kami adakan, itu kami cek dari berbagai arah seperti itu. Jadi kami cek di Google Scholar-nya, kami cek di Scopus-nya, kemudian kami poin-poinkan tersendiri sehingga pada akhirnya kami memutuskan hal seperti itu. Namun kembali lagi karena kalau misalkan panjenengan ingin lebih detailnya, silakan ke LPPM bidang 1 atau ke rumah nomor 10 ya Mas. Langsung saja, nanti kita di situ akan mengopen semuanya seperti itu. Ngapunten Bu Rizky, Okay. Itu bukan jawaban dari pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tim LPPM ini melihat skornya dari mana? Kalau Google H-Index, Google Scholar kan udah kelihatan. Kita kan udah bisa tahu tuh langsung buka Google Scholar juga kelihatan. Scopus juga kelihatan. Tapi bagaimana bisa skor Scopus saya yang ada nilainya menjadi terhitung tidak ada nilainya? Itu aja, saya tidak mempertanyakan. Ibu ke reviewer fakultasnya terkait hal itu, namun dari situ poin yang diberikan oleh reviewer fakultas tetap kami masukkan namun hanya 40%. Dan sisanya itu langsung dari penilaian LPPM. LPPM juga menilai berdasarkan checklist penelitian tersebut, kemudian kesesuaian dengan approval terhadap skema yang Anda ajukan. Baik, mohon izin masuk ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ninas, saya sebagai reviewer fakultas FEBDD, ya juga menilai penilaian jenengan. Kalau jenengan merasa kurang berkenan ataupun kurang sepakat gitu ya, bisa jadi saya juga melakukan kesalahan gitu ya, karena saya juga menilai proposalnya jenengan. Monggo bisa disampaikan ke saya, karena memang ya reviewer fakultas salah satunya ya itu saya Bu Ninas. Iya. Gitu. Iya Pak Ubay, begini, tidak ada saya menyalahkan reviewer atau enggak Pak. Jadi yang di form itu kan memang ada tanda tangannya gitu ya, dan itu bukan nama jenengan. Satu, yang kedua kan ini konteksnya adalah reviewer fakultas dan segala macam ya. Maksud saya kalau dari reviewer jenengan sih saya udah baca Pak, memang reviewernya let's say memotivasi, tapi memang ada reviewer lain yang dalam pemilihan kata-kata menurut saya memang kurang, tapi kan bukan itu yang saya soroti. Jadi bukan itu. Tapi penentuan skornya itu bagaimana Pak gitu loh. Karena kan ada saya ada anggota gitu ya. Nah, itu dilihatnya dari mana gitu. Karena kalau dari Scopus tuh ada nilainya. Kemudian kita juga ada publikasi internasional gitu. Kok skornya nggak kehitung gitu. Even tuh saya memang skornya sudah cukup untuk mengajukan skema saya. Yang saya tanyakan kan tadi, makanya saya tekankan itu. Ini menjadi perbaikan saya, mungkin dosen lain juga ke depannya gitu. Supaya kita tahu, oh ini adalah part of penilaian nih, jadi kita tahu. Jadi tidak ada dari saya intensi komplain,
intensi untuk meragukan semua penilaian, enggak. Saya cuma mau tahu penjelasan dari penentuan skornya itu seperti apa. Udah gitu aja, Bapak. Yang tadi kan dijawab sama Bu Rizky-nya jadinya panjang tuh ke keputusan rapat pleno dan segala macam. Enggak, bukan itu poinnya. Begitu. Terima kasih, Pak Ubay. Iya, sami-sami. Bu Rizky nambahkan. Pak Samsul Gufron. Iya, Bapak Samsul, silakan, monggo. Memang yang nomor 6 kemarin agak ambigu ya, aspek nomor 6 itu, aspek nomor 6 antara 1 dan 2 itu, antara skor 20 dan 10. Kemarin juga saya sempat ragu ini. Nomor 1-nya yang skor 20, itu yang kurang jelas. Sehingga menimbulkan penafsiran, antara yang 20 dan 10 itu hampir sama. Jadi kalau yang 10 kan asalkan anggota gitu ya, yang 10 itu, yang skornya 10 ya. Asalkan anggota, salah satu anggota ada Skopus gitu ya. Sedangkan yang atas kan masih ada kata atau itu loh. Jadi ya ketua atau anggota, sehingga bisa salah satu. Seandainya ataunya diganti dan, itu lebih cocok, lebih pas, jelas. Ketua dan anggota, atau ketua dan salah satu anggota boleh. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Saya menafsirkan itunya, yang rubriknya itu ya, yang saya lihat ataunya kemarin, ataunya itu loh, sehingga bisa memberikan penafsiran yang berbeda. Iya, Bapak, untuk yang terkait ketua atau anggota ini berdasarkan track record untuk jurnal internasional sesuai dengan Skopus. Jadi memang diinformasikan, sedangkan untuk H-index itu murni untuk ketua peneliti saja. Oh iya. Nah, iya itu Bu Rizky. Jadi yang saya lihat dari suratnya itu mengetahuinya tuh reviewer UNUSA atau reviewer LPPM. Jadi bukan yang saya tanyakan tadi tuh tidak ada hubungannya dengan reviewer fakultas. Bu. Jadi yang reviewer fakultas itu kan penilaiannya yang di bawah tuh, yang ada 2 reviewer. Yang saya tanyakan bukan yang itu. Iya, Ibu yang saya begini. tanyakan yang checklist penilaian proposal non KLM. Iya. Jadi begini Bu, kami sudah membreakdown semuanya, mengurutkan dari proposal terbaik dari yang terbaik. Seperti itu. Yang kedua, ini saya contohkan misalkan, seharusnya saya tidak mau membuka dan lain sebagainya ya. Namun intinya seperti ini. Bu Rizky. Iya, Bapak. Saya kira enggak usah Ibu membuka apa yang menjadi contoh. Ibu jelaskan aja, artinya lebih baik disampaikan aja bahwa memang mekanisme di dalam proses penilaian tadi, Bu Nimas, salam hormat Pak Muhid, Bu Nimas, bahwa memang ada penilaian, mohon izin masuk bentar. Jadi sampaikan bahwa ada penilaiannya itu dari fakultas, itu sudah dilakukan, itu sifatnya 40%. Jadi kemudian setelah itu adalah tahap penilaian, penentuannya adalah di penilaian di dalam bidang peneliti. Oleh karena itu memang ini masukannya Bu Nimas tadi dari Pak Samsul, dari Prof. Ubed cukup bagus. Ke depan mungkin sebagai masukan hal untuk proses pembenahan yang lebih baik. Saya kira itu Bu Rizky. Bu Nimas, betul Pak. Iya, maksud saya itu, maksudnya saya penasarannya itu lihat skornya dari mana Pak. Jadi kalau misalkan yang pemahaman saya kan ngelihatnya langsung buka Skopusnya Pak. Kan itu ada skornya. Nah, kok enggak, ya kok itu, apa bukan itu, apa bukan lihat dari situ? Itu yang saya tanyakan, bukan hal-hal yang tadi itu, gitu Pak. Ya, Pak Muhid sudah bantu meluruskan. Jadi memang kita tetap sebagai kita adalah studi yang ada di kampus, termasuk yang ada di Sinta. Betul Ibu? Ya. Ke sana Ibu kita searchingnya lihat keabsahan dan sebagai administratif jadi pengusul. Seperti itu Ibu. Matur nuwun. Ya. Ya, tambahan Bu Rizky, tambahan. Iya, monggo Pak Samsul. Mungkin kedepannya yang ditentukan format itunya ya, format
biodatanya itu, karena kemarin yang tahun ini kelihatannya format biodatanya tidak sama dengan yang tahun lalu. Yang tahun lalu itu lebih lengkap mengacu pada ID Scopusnya, ID Google Scholar-nya dan sebagainya. Di sini kemarin tidak ada itu ketentuan itu. Sehingga kalau dari situ kan memudahkan reviewer. Sehingga kemarin itu karena tidak ada itu, reviewernya harus melacak satu persatu. Ya, terima kasih itu aja. Baik, terima kasih Pak Samsul atas masukannya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala masukannya. Namun sekali lagi, semua itu berdasarkan hasil dari pengamatan sinta.ristekdikti.go.id. Jadi mungkin untuk Bu Ninas mengatakan dia sudah menulis Scopus dan lain sebagainya, ada jurnal dan lain sebagainya. Monggo Bu, dilaporkan ke verifikator Sinta, ke sekretaris LPPM terkait update datanya. Jadi sudah saya informasikan sebelum penilaian reviewer fakultas, mohon panjenengan semua mengupdate datanya baik ID Sinta ataupun pengisian secara mandiri, baik Publons dan lain sebagainya, Scholar, kemudian dan lain sebagainya, termasuk dalam poin penilaian kami, seperti itu. Dan terkait hal ini, berarti lihatnya langsung dari Sinta ya, berarti Bu Rizky ya? Enggak. Jadi kita Sinta, kita cek dari data Scopus panjenengan, data Google Scholar panjenengan, data Publon dan lain sebagainya, itu kami lihat di situ. Namun sekali lagi bisa jadi untuk penilaian dari yang checklist ini ada dua dari Ibu. Sintanya mesti sinkron ya. Berarti emang dari Sintanya yang harus sinkron dulu, baru itu jadi dasar untuk melihat reviewer LPPM gitu ya Bu ya? Iya. Jadi teman-teman karena kekurangan ada beberapa yang belum update data biodata di masing-masing sehingga reviewer meminta untuk mencari datanya di mana, kami arahkan ke dalam Sinta. Di situ ada informasi terkait Google Scholar, panjenengan, Scopus panjenengan dan lain sebagainya. Kemudian terkait penilaian yang tadi, ini ada dua penilaian checklist dari reviewer fakultas, kemudian ada satu dari LPPM, tim reviewer LPPM, seperti itu. Namun kita menambahkan 9 kriteria tadi. Sebagai kalau misalkan ada bobot yang sama, kemudian kita harus memilih salah satu, nah maka dia akan disabul di sisi kualitas isi proposalnya. Seperti itu Bu Ninas. Iya, ya itu sih. Itu tadi yang saya tanyakan, berarti ngeceknya dari Sinta. Kenapa kok data saya nggak ke-capture? Mungkin memang berarti data sayanya belum sinkron ke Sinta. Jadi kalau udah tahu kayak gini kan untuk penelitian pengajuan berikutnya, saya bisa concern ke memperbaiki Sinta saya. Maksud saya kayak gitu Bu Rizky. Jadi terima kasih Bu Rizky untuk jawaban dan penjelasannya. Makasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk jawaban atas keresahan saya nih ya. Makasih Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai ini Bu Dimas, semangat luar biasa jenengan, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sunanto Bu Rizky. Mau tanya, yang penelitian dasar yang 10 juta kan keluaran wajibnya kan minimal proceeding Scopus. Nah, apakah ada tambahan lagi dari bidang 2? Tolong jelaskan alurnya Bu Rizky. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang 2 Bapak ya. Jadi begini, ngapunten semuanya. Mungkin harusnya untuk terkait kebijakan bidang 2 dari Ibu Ima Kurnia Astuti yang bisa menjelaskan. Namun sepengetahuan saya, Ibu Ima hadir tidak ya? Iya, ada apa Bu Rizky? Oke. Ibu Ima mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan terkait untuk teman-teman yang luarannya Scopus, apakah biaya Scopus publikasi didanai oleh bidang 2 atau UNUSA, kemudian nanti insentif Scopusnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di sini sekalian, mumpung Pak Sunanto bertanya terkait hal ini. Oh iya. Mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya. Untuk yang publikasi, bidang 2 menyediakan ada 2. Yang pertama adalah bantuan biaya publikasi. Jadi itu adalah membantu pendanaan terkait pada saat mau publish jurnal.
baik jurnal internasional maupun international conference. Itu kita tanggung, tetapi dengan maksimal dananya adalah 5 juta yang bisa kita bantu oleh UNUSA. Maksudnya adalah seperti ini, kalau misalkan Pak Sunanto mempublish gitu ya di Scopus, terus ternyata biayanya adalah 6 juta, maka ketika Pak Sunanto merembeskan ke EPPM, maka yang bisa kami cairkan hanya maksimal sebesar 5 juta. Jadi yang 1 jutanya tidak kami berasal dari dana pribadi dari Pak Sunanto, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang kedua, nanti di pertengahan tahun dan di akhir tahun ada yang namanya insentif publikasi. Jadi itu adalah kita memberikan insentif pada dosen-dosen yang melakukan publikasi. Itu berlaku bagi dosen-dosen yang melakukan publikasinya yang internasional, itu yang untuk penelitian. Karena kita sedang membahas penelitian, berarti saya hanya membahas tentang publikasi yang penelitian. Seperti itu Pak Sunanto. Terima kasih Bu Ima. Untuk prosedurnya mungkin lebih lengkapnya nanti saya share di grup atau bisa lihat di webnya BPM, itu sudah ada SOP-nya Pak Sunanto, baik yang bantuan biaya publikasi maupun yang insentif publikasi. Nuwun Bu. Oke Pak. Pak Sunanto semangat ya, jangan khawatir, nanti pasti dapat cair itu. Kita dananya ada Pak Sunanto di Bu Ima, Pak Sunanto ya. Ya Prof. Untuk punya 5 nanti kita bayar 5, punya 10 dapat afiliasinya dengan UNUSA, nanti kita akan bayar 10, kasih insentifnya 10. Jangan khawatir Pak Nanto ya. Oke Prof. Ya semangat ya, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Siti Damawiyah itu sedang raise hand, mungkin bisa ditanyakan. Pencet sepertinya. Baik, jika Bapak Ibu dosen tidak ada hal yang perlu ditanyakan Mas Hendy, terkait bidang saya mau tanya. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rizky. Saya hanya ingin meminta ini konfirmasi untuk kepastian. Kemarin kan saya sempat menyatakan keberatan terhadap ini ya penelitian yang ini ya skema saya kan di downgrade begitu. Terus saya sempat waprin jenengan, saya menyatakan alasan, maksudnya saya menanyakan alasan dan kemudian bagaimana mekanismenya, maksudnya apakah bisa dipertimbangkan kembali. Nah, ini saya hanya ingin apa istilahnya memastikan saja kalau apakah sudah final keputusannya. Kalau memang final seandainya berarti kalau misalkan saya mengundurkan diri berarti saya bisa mengisi ini ya apa form yang tadi dijelaskan sama Bu Rizky begitu nggih? Nggih Bu Yurika, seperti itu. Jadi terkait keluhan atau apapun dari tanggal 5 Maret itu semua masukan sudah tercatat di LPPM bidang 1 dan sudah dirapatkan oleh tim seluruhnya, dan intinya keputusan ini sudah final. Namun kami kembalikan kalau misalkan panjenengan ingin mengundurkan diri atau tidak sanggup untuk melaksanakan penelitian, monggo mengisi form kesanggupan penelitian bermaterai seperti itu dan menyertakan alasannya. Oke, terima kasih kalau begitu, karena memang saya sendiri kemarin menunggu keputusan ini Bu Rizky, karena kemarin kan jenengan hanya menjadikan nanti dicatat
akan dicatat, kemudian nanti akan didiskusikan. Tetapi tidak ada keputusan bagaimana hasil diskusinya, tiba-tiba ada sosialisasi tentang kontrak ini. Jadi kami yang merasa keberatan ini, kami bingung gitu loh, ini keputusannya mana gitu. Sehingga teman-teman juga saling menanyakan, gimana ini keputusan. Nah itu loh Bu, akhirnya kita juga bertanya-tanya, tiba-tiba ada sosialisasi ini gitu. Ya, Bu Yurika, terkait hal itu, sekali lagi kami informasikan via chat bahwasanya akan kami bahas dalam rapat, namun untuk terkait hal itu, misalkan Anda ingin naik ke 10 juta dan lain sebagainya, atau ke skema yang Anda inginkan, ini kami tidak bisa menjanjikan apapun terkait hal ini, karena semua keputusan berdasarkan kesepakatan tim LPPM. Seperti itu. Begini Bu Rizky, maksud saya kalau memang dari LPPM itu memutuskan tidak ada keputusan lain dalam artian itu sudah final, tidak ada pertimbangan dan lain-lain, ya sudah gitu loh Bu. Jangan menjanjikan kami nanti kita rapatkan lagi, barangkali nanti bisa berubah atau bagaimana, sehingga kami merasa tidak dijanjikan gitu loh Bu, ya tidak di PHP lah istilah seperti itu. Kalau memang diputuskan itu sudah final, ya sudah. Kalau memang saya tidak bisa tidak bisanya saya ternyata harus di downgrade, dan mengingat memang RAB saya tidak memungkinkan dengan downgrade tersebut, ya saya bersedia mundur begitu. Jadi maksud saya jadi jangan menjanjikan kami akan pertimbangkan lagi, dan itu sangat membuat kami menunggu gitu. Sedangkan ini kan waktunya sudah mulai penandatanganan kontrak gitu loh Bu. Jadi kami juga butuh kepastian gitu Bu Rizky. Oke, saya informasikan Bu Yurika terkait hal ini sesuai di informasi di chat yang sudah saya kirimkan ke panjenengan. Kami tidak janji nggih Bu, nanti akan kami sampaikan. Semua tergantung dari keputusan pimpinan. Bu Rizky, bolehkah hal ini di-up atau dirubah atau dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi intinya mohon maaf sebesar-besarnya dari kami tim LPPM bidang 1, bahwasanya kami di sini hanya sebagai fasilitator dan pelaksana. Namun semua sudah keputusan final dari pimpinan. Seperti itu. Ngapunten Ibu Yurika, kedepannya kami harapkan bahwa LPPM bidang 1 akan lebih baik ke depannya dan lebih bisa menuruti atau secara keseluruhan bisa menyenangkan seluruh pihak seperti itu. Namun mohon maaf kami ada keterbatasan untuk saat ini. Seperti itu Bu Yurika. Matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Baik. Bu Rizky. Pak Mukhid masuk sebentar nambahi. Nggih, Prof Mukhid monggo. Nggih, monggo Pak. Matur nuwun. Waduh, kalau saya dengar suaranya Bu Yurika langsung semangat nih, luar biasa nih. Selamat ya, wah, lektornya cepat langsung sudah keluar ini. Beliaunya itu luar biasa ini, muda, energik luar biasa. Bu Yurika, Prof Mukhid. Mohon maaf, artinya perlu kita luruskan ini memang kemarin sudah ada hasil keputusan. Saya kira keputusan ini ya apapun bentuknya, ya keputusan sudah final, tapi saya melihat jenengan luar biasa, proposalnya luar biasa, ya memang apapun belum sesuai dengan apa yang sesuai dengan kita harapkan semuanya, tetapi saya semangat jenengan punya luar biasa, itu kedepannya bisa kita simpen, kita kembangkan, mudah-mudahan saya yakin kok, dan percaya sesuatu itu ada hikmahnya semuanya, dan semuanya itu pasti ada yang terbaik. Artinya mungkin proposal Bu Yurika itu lebih pas nanti kita akan masukkan submit di penelitian eksternal Ristekbin dengan diperbaiki, ditata dengan tim lainnya, kita akan coba akan lihat, mudah-mudahan bisa mendapatkan dan bisa masuk, diterima, lolos di penelitian yang eksternal. Tujuan kita adalah semuanya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita itu internal ini adalah sebagai bahan untuk menuju ke eksternal. Artinya apa? Kita
sementara ini masih berfokus pada internal untuk meningkatkan baik nilai klasterisasi penelitian maupun pengabdian kita maupun di bidang LPPN. Tetapi ke depan, saya paham dengan talenta Bapak Ibu sekalian, saya yakin ke depan adalah untuk bagaimana kita menyiapkan untuk menuju ke penelitian maupun hibah-hibah secara eksternal. Seperti itu Bu Yurike, matur nuwun, terima kasih banyak, semangat. Kita tidak ada BHP, yang penting kita semangat maju bersama untuk UNUSA. Mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik, sumbangsi penelitiannya, pemikirannya, inovasinya untuk riset maupun pengabdian. Matur nuwun Bu Yurike, matur nuwun. Makasih banyak. Matur nuwun Prof Muhid. Baik, terima kasih Prof Muhid. Selanjutnya Bu Mas Hendy, Neti saya Mawardah. mau tanya. Oke, silakan Bu R. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Begini, saya intinya sama dengan Bu Yurike ya. Artinya begini, di hasil reviewer itu kan ada dua keputusan, satu diterima, satu ditolak. Sehingga ada keputusan yang di bawah. Ketika ditolak itu ketika reviewer kedua menolak itu tidak menampilkan harus downgrade. Nah, sehingga di kesimpulan yang yang ditulis oleh Bu Rizky itu adalah diterima. Jadi kan persepsi saya, oke, saya diterima di skema yang saya ajukan, yaitu skema 2. Nyatanya di di pengumuman itu diterima dengan rekomendasi skema 1. Jadi yang saya pertanyakan itu ketidaksinkronan antara hasil reviewer, kesimpulan dari Bu Rizky dengan pengumuman itu nggak sama begitu ya, tidak sinkron. Mungkin saya perlu penjelasan yang artinya kan kita di awal buka review itu hasil reviewer itu kan kita seneng gitu ya, tapi ketika buka pengumuman downside begitu ya. Jadi mohon penjelasannya kira-kira yang mana yang harus saya percaya, karena di kesimpulannya Bu Rizky juga tidak mencantumkan diterima dengan rekomendasi apapun. Jadi tidak ada yang menyampaikan untuk downgrade. Mohon penjelasannya biar kita semua sama-sama senang untuk menjalankan. Terima kasih. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih atas masukannya Bu R. Kedepannya memang kami mengharapkan LPPM bisa lebih baik lagi terkait penilaian panjenengan. Itu dari 82 proposal yang masuk untuk di skema 2, harapan kami bisa menerima semua, Ibu. Tanpa ada yang ditolak. Namun, apa daya keterbatasan dana yang ada di LPPM mengharuskan kami harus membuang beberapa proposal. Di antara proposal terbaik dari yang terbaik. Jadi mohon maaf dan ngapunten sekali lagi, kalau misalkan untuk kali ini kami belum bisa mendanai proposal panjenengan Bu R, namun kedepannya monggo silakan panjenengan berkompetisi kembali, karena semua hasil yang saya sampaikan sebagai approval adalah keputusan seluruh reviewer tim LPPM yang sudah dicantumkan di dalam pengumuman hasil penerimaan hibah internal UNUSA 2021. Jadi bukan mayoritas saya sendiri, seperti itu. Bu Rizky, masalahnya bukan saya di downgrade atau tidak, enggak masalah bagi saya. Tapi kesinkronan antara keputusan di SIM dengan keputusan yang di pengumuman itu beda gitu ya. Jadi itu yang membuat kita itu, ya itu tadi, bukan masalah tidak terima dengan turun, enggak ya. Jadi mungkin yang terbaik atau tidak terbaik itu kan kadang ya itu kan subjektivitas ya. Mungkin bisa dilihat, jangan hanya judul, mungkin bisa lebih dalam lihat
jumlah populasinya, terus kemudian kuesionernya yang digunakan apa atau apalah begitu ya. Kalau saya lihat memang judul saya sangat sederhana sekali begitu dibanding dengan yang lolos begitu ya. Itu persepsi saya saja ya. Jadi yang saya tanyakan itu yaitu ketidaksinkronan antara yang di-SIM dengan hasil pengumuman yang disampaikan. Itu Bu Rizky, berapapun oke lah kalau saya ya. Begitu Bu Rizky. Nggih, Prof. Matur nuwun Bu Rere, masukannya, arahan itu juga luar biasa, membangun ke depan yang terbaik. Saya kira apa yang dimasukkan, apa yang disampaikan adalah proses pembenahan ke depan. Saya kira hal itu cukup bagus, dan apapun memang banyak hal yang perlu kita perbaiki ke depan untuk menuju yang terbaik. Memang mendapatkan sesuatu hal yang puas semuanya memang belum bisa, tetapi mungkin ini yang dalam tanda hal sementara ini yang terbaik, nanti ke depan mungkin lebih terbaik lagi. Matur nuwun Bu Rere, saya kira masukannya cukup bagus. Bu Rizky, saya kira apapun masukan dari teman apapun untuk membangun, saya kira juga kita apresiasi dan kita tampung ke depan sebagai proses perbaikan. Seperti itu Bu Rizky. Oke, Prof, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, karena waktu sudah mau habis. Ini Bu Nur Masruro dan Bu Neti, raise hand, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, betul Mas Hendy, mau tanya. Boleh? Masih boleh maksudnya? Monggo. Nggih, monggo silakan Ibu. Makasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mungkin bertanyanya tidak ke Bu Rizky, tetapi kepada Bu Ima. Tadi penjelasan tentang bantuan dana publikasi. Saya memperjelas untuk bantuan dana publikasi itu saya kemarin juga sudah WA pribadi, tapi mungkin saya ingin memperjelas lagi. Maksudnya kalau untuk kita mengikuti, dosen mengikuti international conference, itu apakah juga biaya mengikutinya itu juga boleh diajukan ke LPPM atau hanya biaya publikasinya saja saat nanti diterima di artikel mungkin jurnal Scopus ataupun jurnal seperti itu. Mohon penjelasannya dari tim LPPM. Matur nuwun niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Binti terkait pertanyaannya untuk tim LPPM. Ngapunten Ibu Ima Kurniastuti, apakah masih ada? Sepertinya sudah keluar. Jadi mungkin nanti akan kami agendakan kembali terkait untuk sosialisasi dari tim bidang 2 untuk publikasi penelitian dan lain sebagainya, baik itu terkait Scopus dan Incentive. Seperti itu. Nggih, terima kasih. Kami simpan dulu ya Bu. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena berhubung waktu sosialisasi ini sudah berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen UNUSA yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi terkait kontrak dan pencairan dana bidang 1 LPPM. Untuk itu saya ucapkan, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung japri ke admin atau ke tim bidang 1 LPPM. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melakukan absensi bisa segera absensi karena link sudah saya share di kolom chat. Untuk itu semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan, semangat terus dalam berkarya, dan kami selaku tim LPPM mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.